Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dan bersegeralah kalian untuk mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajak kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala menunggu hamba-hambanya untuk diampuni atas segala kekhilafan dan dosanya. Karena itu bagi hamba-hamba Allah di bulan yang mulia ini, mari kita tidak pernah lagi menakutkan terhadap apa-apa kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, sebesar apapun, setinggi apapun, dan luar biasa apapun dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mari di momentum yang sangat mulia ini kita segera untuk melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selalu menerima tobat hamba-hambanya. Allah akan menerima segala penyesalan yang dilakukan oleh hambanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Pemirsa, Allah membuka diri sepenuhnya agar kita ini menjadi pribadi-pribadi yang bertobat. Allah sangat senang kepada hambanya yang mengoreksi dirinya, terutama di bulan Ramadan ini, bulan di mana kita mendapatkan rahmat, pertolongan, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita untuk bertobat. Jangan ragu dan jangan khawatir kita menjadi ketakutan, mana mungkin dosa-dosa besar saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana saya rasanya sudah gak mungkin lagi ada ampunan. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menjadi pribadi-pribadi muslim hendaknya yakin dan sungguh-sungguh dalam melakukan pertobatan ini. Dengan bertobat, insya Allah kita menjadi pribadi yang akan suci kembali dengan syarat taubat yang taubatan nasuha. Kita tanpa lelah untuk terus belajar, tanpa lelah untuk terus menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbaiki diri, terus memperbaiki diri, dan terus berusaha untuk menuju kesempurnaan dalam Islam. Sebab berislam ini kita tidak bisa peroleh secara instan. Sebagaimana Al-Quran yang turun secara perlahan-lahan, sebagaimana Islam yang datang menuju kesempurnaannya berproses selama 23 tahun kenabian. Maka kalau kita ingin menjadi Islam dengan cara instan, maka insya Allah kita tidak akan ketemu. Sebab memang sunatullahnya kita berproses secara perlahan-lahan menuju kesempurnaan kita di dalam Islam. Nah, itu jangan ragu, teruslah belajar, berikhtiar. Insya Allah dengan ikhtiar yang maksimal, usaha yang maksimal, kita akan dibukakan hidayah, dibukakan pertolongan, dibukakan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah bagaimana Siti Hajar mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala saat ditangisi putranya Nabi Ismail ketika kehausan di padang mahsyar. Saat Nabi Ismail kehausan, Siti Hajar berusaha mencari air yang dibutuhkan oleh Nabi Ismail. Dilihatnya di Bukit Sofa ada air, ternyata nggak ada. Dia berlari, tampak di Bukit Marwa ada air, maka berlari dari Sofa ke Marwa, ternyata juga tidak ada, hanya fata morgana. Dari Bukit Marwa tampak di Bukit Sofa ada air, dan lari lagi ke Bukit Sofa, dan seterusnya sampai putaran ketujuh di Bukit Marwa. Dan setelah itu bukan di Sofa atau di Marwa Allah memberikan air Zam-Zam, tapi di dekat kaki Nabi Ismail alaihissalam. Ketika selesai pada putaran ketujuh, disitulah air Zam-Zam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kadangkala usaha-usaha kita belum sampai usaha yang maksimal, baru pada putaran mungkin baru ke Sofa ke Marwa,
dari marwah ke sofa, kita sudah mentok merasa sudah selesai ini ikhtiar kita. Nah itu mari sama-sama kita terus belajar menuju kesempurnaan Islam ini. Insya Allah kita akan menuju kesempurnaan di dalam beragama Islam ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.